Hai. Oke, kali ini kita akan belajar biologi lagi mengenai bab baru, yaitu mengenai makanan dan sistem pencernaan makanan. Nah, di sini sebelumnya ada pendahuluan nih mengenai manusia itu merupakan organisme heterotrof yang memperoleh makanan dari organisme lain. Nah, ini bisa juga berasal dari tumbuhan maupun hewan. Kemudian, makanan itu akan dicerna oleh manusia dan diambil zat-zat makanan yang terkandung di dalamnya. Nanti ya kita akan pelajari ada karbohidrat, ada lemak, ada mineral, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan diserap oleh tubuh untuk menjaga kelangsungan hidup seseorang. Nah, kemudian kita akan bahas apa saja. Nah, yang pertama ada makanan dan zat-zat makanan, yang kedua ada air, yang ketiga ada zat adiktif makanan, lalu ada sistem pencernaan makanan pada manusia, serta gangguan sistem pencernaan makanan. Nah, itu yang akan kita bahas. Simak video kita selanjutnya ya. Kita masuk ke yang pertama. Yang pertama mengenai makanan. Makanan di sini merupakan suatu benda selain obat yang terkandung di dalamnya. Nah, itu biasanya bisa diserap oleh tubuh. Kemudian setelah diserap oleh tubuh, nanti akan membentuk energi. Dan setelah dibentuk oleh energi, kita dapat menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari. Next, di sini ada beberapa syarat makanan yang baik dan juga menyehatkan. Yang pertama ada mudah dicerna, higienis, mengandung zat gizi dan jumlah yang cukup. Lalu ada juga mengandung kalori dan jumlah yang cukup pula. Fungsi, nah makanan ini juga punya fungsi bagi tubuh manusia. Yang pertama ada sumber energi, yang kedua mengatur proses tubuh, yang ketiga pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tumbuhan tubuh. Habis itu ada perlindungan tubuh. Nah, lanjut ke materi zat-zat makanan. Zat-zat makanan di sini dibagi menjadi beberapa. Nah, utamanya dibagi menjadi dua dulu. Yang pertama mengenai makronutrien, jadi dia dibutuhkan dalam bentuk atau jumlah yang banyak. Kemudian mikronutrien dia dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit daripada yang makronutrien tadi. Nah, pertama dulu kita bahas mengenai makronutrien. Makronutrien terdiri dari 3, ada karbohidrat, protein, lemak. Kalau mikronutrien itu terdiri dari 2 saja, ada vitamin dan juga mineral. Oke, next kita lanjut mengenai karbohidrat satu persatu dari makronutrien. Nah, karbohidrat itu terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, yang mana rumus umumnya itu CN, H2N, dan OR. Kemudian dari beberapa yang tersusun dari itu membentuk karbohidrat itu dibagi menjadi 3 kelompok, ada monosakarida, disakarida, dan juga polisakarida. Yang pertama nih ada monosakarida. Monosakarida ini pengertiannya dia ada mono artinya 1, kemudian dia artinya 2, poli artinya banyak. Di sini bedakan berdasarkan gugus gulanya. Jadi kalau monosakarida itu terdiri dari 1 gugus gula, contohnya ada glukosa dan fruktosa. Kalau disakarida itu terdiri dari 2 gugus gula, contohnya ada sukrosa dan juga laktosa. Sedangkan polisakarida itu ada terdiri dari banyak gugus gula, contohnya adalah amilopektin dan juga amilasa. Oke, next soal sumber gula. Jadi gula ini atau karbohidrat ini bisa didapatkan dari beberapa, misal dari fruktosa, sukrosa, galaktosa, maltosa, xantosa, ada juga pati, laktosa, maupun glukosa. Nah, kemudian sifat dan manfaat dari gula. Sifat di sini bisa dibedakan berdasarkan sumber gulanya tadi. Jadi kalau yang memiliki tingkat kelarutan terendah itu ada laktosa, sedangkan fruktosa itu merupakan gula paling manis, sedangkan laktosa lagi ini dia gula yang paling tidak manis. Biasanya laktosa ini bisa ditemukan pada susu. Oke, manfaat gula nih. Manfaat gula kebanyakan tentang pengawet atau pemanis makanan. Misalnya sukrosa di sini fungsinya sebagai pemanis dan juga pengawet. Ada juga fruktosa yang biasanya digunakan oleh pemanis bagi penderita diabetes mellitus. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian kedua dari makronutrien, ada lemak. Di sini lemak tidak jauh beda dengan karbohidrat. Dia terdiri dari karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Kemudian dari lemak ini punya
sebutan lain seperti lipid dan juga minyak. Lalu lemak ini dibedakan menjadi dua, ada asam lemak jenuh, contohnya ada daging-dagingan, dan juga asam lemak tak jenuh, contohnya ada tumbuh-tumbuhan. Nah, selain dibagi berdasarkan kejenuhannya itu, dibagi juga berdasarkan asalnya, ada lemak hewani dan juga nabati. Jadi kalau hewani berasal dari hewan, kalau nabati berasal dari tumbuhan. Yang berasal dari hewani di sini contohnya ada produk susu, ada telur, dan juga lain sebagainya. Kemudian ada lemak nabati. Lemak nabati di sini contohnya dari minyak zaitun, minyak kelapa sawit, dan juga minyak jagung. Nah, fungsinya. Jadi kalau tadi kita udah belajar tentang terdiri dari apa saja, contohnya apa, di sini ada fungsinya. Jadi lemak itu fungsinya ada banyak. Salah satu atau salah duanya ada perlindungan bagi organ tubuh sama membentuk jaringan tubuh seperti membrana sel. Selain itu, lemak ini juga bisa sebagai pelumas dan membantu pengelolaan sistem pencernaan. Oke, next ke yang ketiga mengenai makronutrien. Ada protein. Nah, protein di sini itu sebagian besar tubuh kita kan sudah terdiri dari air. Nah, kemudian itu ada diperkirakan 50% dari berat kering sel dalam tubuh seperti hati dan daging tersusun atas protein. Kemudian ada ini susunan dari protein itu sendiri, ada hidrogen, nitrogen, dan juga oksigen. Lalu strukturnya itu bisa dibedakan lagi jenisnya. Ada asam amino esensial, di sini pengertiannya harus dipenuhi dari makanan. Kemudian asam amino tidak esensial. Kemudian pengertian dari tidak esensial di sini yaitu melalui prekursor asam amino lain atau diproduksi sendiri oleh tubuh manusia. Oke, lanjut ke sumber protein itu ada banyak. Yang pertama contohnya ada daging berwarna merah, ada daging sapi, daging kerbau, dan lain sebagainya. Kalau disebutkan lagi, lalu ada juga dari ikan, daging unggas, telur susu, kerang, dan juga keju. Itu termasuk dalam sumber protein. Fungsinya nih, ada fungsi beberapa dari protein. Yang pertama ada mengatur keseimbangan tubuh, ada juga menjaga kenetralan tubuh dengan cara bertindak sebagai buffer. Ada juga mengangkut zat-zat gizi dari dinding saluran pencernaan ke darah. Nah, kalau kita tadi sudah masuk ke makronutrien, kita masuk ke vitamin. Di sini ada pengertian vitamin dulu. Jadi vitamin merupakan zat organik yang umumnya tidak dapat dibentuk oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Nah, pengelompokan vitamin ada vitamin yang larut dalam air dan juga vitamin yang larut dalam minyak atau lemak. Vitamin yang larut dalam air kita apa saja? Contohnya ada B kompleks, vitamin H, dan juga vitamin B. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak itu ada vitamin A, D, E, K. Oke, lanjut ke mineral. Mineral itu merupakan contoh kedua dari apa? Dari mikronutrien. Fungsi dari mineral di sini sebagai zat pembangun dan berperan sebagai pemeliharaan fungsi tubuh pada tingkat sel. Terus penggunaan suplemen mineral ini tidak berlebihan karena dapat menyebabkan keracunan. Fungsi dari mineral itu pemeliharaan keseimbangan sel biasa, penjaga keseimbangan ion-ion dan cairan tubuh. Lalu mineral ini dapat dibedakan menjadi dua, ada mineral makro dan juga mineral mikro. Kemudian kita masuk ke air. Air itu pada dasarnya tersusun atas 55% atau sampai 60% dari berat badan orang dewasa. Dan apa sih fungsi air di tubuh? Yang pertama ada sebagai pelarut dan pengangkut zat-zat gizi. Ada juga sebagai pengatur tubuh dan juga sebagai katalisator dalam reaksi dari sel dan juga organ. Ada juga adiktif nih. Kita akan bahas zat adiktif. Itu merupakan zat yang didapatkan di luar makanan seperti juga dari bahan yang dicampurkan saat proses pengolahan makanan. Itu bisa secara sengaja maupun tidak sengaja. Ada juga berdasarkan sumber asalnya dapat dipilih menjadi adiktif alamiah atau sintesis. Contoh-contoh masuk ke sistem pencernaan manusia. Jadi sistem pencernaan manusia itu merupakan proses pengolahan makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat oleh darah dan makanannya dibuang kemudian dikeluarkan dari tubuh manusia.
Nah, itu dapat terjadi secara dua tahap, ada secara mekanis dan juga secara kimiawi. Lalu, sistem pencernaan ini tersusun atas dua, ada saluran pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan sendiri terdiri dari mulut, tekak, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan juga anus. Sedangkan kelenjar pencernaan itu terdiri dari kelenjar lidah, lambung, pankreas, dan juga hati. Tadi pembahasan mengenai sistem pencernaan pada manusia. Kemudian dalam menjalankan sistem pencernaan itu ada kalanya itu ada gangguan atau ketidak normalan dari sistem pencernaan. Contohnya yang mudah kita pahami itu ada sariawan, muntah, dan juga konstipasi. Jadi secara ini luka pada mulut yang terbentuk bercak berwarna putih, sedangkan muntah itu pengeluaran isi lambung yang keluar dari mulut, sedangkan konstipasi ini pengerasan tinja yang berlebihan sehingga sulit buang air besar. Nah, itu tadi materi mengenai makanan dan sistem pencernaan pada manusia. Kita bahas tentang gangguan sistem pencernaan. Semoga dapat bermanfaat dan tambah ilmu kalian. Terima kasih.